Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amel dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nanoteknologi dan pemanfaatannya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Pertama ada Sadira, absen 33, kedua ada saya Amel, absen 25, ketiga ada Bogi, absen 4, dan yang terakhir ada Nando, absen 14. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekular. Diameter atom berkisar antara 62 pikometer atom helium sampai 520 pikometer atom cesium. Sedangkan kombinasi dari beberapa atom membentuk molekul dengan kisaran ukuran nano, yaitu ukuran benda yang besarnya 1/miliar meter atau 1 meter dibagi 1 miliar. Istilah nanoteknologi pertama kali disebut dalam pidato ilmiah Profesor Mario Taniguchi tahun 1974. Yang kedua adalah manfaat nanoteknologi. Manfaat nanoteknologi bagi kehidupan manusia sangatlah luas, meliputi aplikasi pada industri baja, pelapisan dekorasi, industri polimer, industri kemasan, peralatan dan olahraga, tekstil, keramik, industri farmasi dan kedokteran, transportasi, pertanian dan pangan, industri air, elektronika, kecantikan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah contoh nanoteknologi. Satu adalah elektronika. Pemanfaatan nanoteknologi dalam elektronika bisa diaplikasikan dalam proses perakitan berbasis secara bottom up. Artinya produk ini memiliki ukuran chips yang 3-4 kali lebih kecil dengan daya dengan 2-3 kali lebih besar. Yang kedua, militer. Aplikasi produk nanoteknologi dalam bidang militer pada saat ini juga sudah diterapkan. Tentu saja kondisi seperti ini bisa dilihat pada Angkatan Militer Amerika Serikat yang sudah mampu menciptakan pesawat terbang dengan tanpa awak. Yang ketiga adalah mobil. Pada bidang industri mobil, pemanfaatan produk nanoteknologi juga bisa dilihat. Misalnya saja, pada pelapisan mobil yang menggunakan partikel nanoteknologi dianggap mampu mengkilatkan mobil serta tahan terhadap adanya goresan. Keempat adalah tekstil. Pemanfaatan lainnya dari nanoteknologi ialah adanya produk-produk tekstil yang pada saat ini sudah memanfaatkan nanoteknologi. Hal ini dengan alasan bahan kain yang tersedia dapat dilapisi dengan serat polyester yang di dalamnya mengandung filamen-filamen nanosilikon, di mana untuk lapisan filamen nanosilikon memiliki sifat hidrofobik yang akibatnya kain mampu mencegah air untuk membasahinya. Yang keempat adalah manfaat nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah industri medis dan pengobatan. Dalam bidang kesehatan, melalui nanoteknologi dapat diciptakan mesin nano yang disuntikkan ke dalam tubuh guna memperbaiki jaringan atau organ tubuh yang rusak. Penderita hipertensi misalnya kini tak perlu lagi disuntik atau mengkonsumsi obat, cukup hanya disemprot saja ke bagian tubuh tertentu. Nanoteknologi dapat merekayasa obat hingga dapat mencapai sasaran dengan dosis yang tepat, termasuk peluang untuk mengatasi penyakit-penyakit berat seperti tumor, kanker, HIV, dan lain-lain. Kedua adalah industri pengolahan pangan. Penerapan nanoteknologi dalam pengolahan pangan bisa dibilang relatif baru, namun diperkirakan penerapannya akan tumbuh dan berkembang dengan pesat pada beberapa tahun ke depan. Penerapan nanoteknologi dalam pengolahan pangan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki rasa, tekstur, warna, flavor, serta konsistensi bahan pangan, meningkatkan daya serap dari zat gizi serta suplemen yang sehat, memperbaiki berbagai sifat, hambatan, serta antimikroba bahan pengemas, mengembangkan sensor nano untuk mendeteksi kontaminan serta bakteri patogen, memperbaiki kemampuan telusuran dan pemantauan kondisi bahan pangan ketika penyimpanan dan transportasi. Industri pengolahan pangan dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Pertama adalah kelompok bahan pangan yang sudah diproses dan diformulasi menjadi struktur nano. Kedua adalah kelompok material berukuran nano yang dienkapsulasi atau bahan aditif partikel nano hasil rekayasa yang dimanfaatkan dalam bahan pangan. Ketiga adalah kelompok material nano yang dikolaborasikan dengan tujuan menciptakan bahan pengemas lebih baik. Keempat adalah kelompok peralatan berbasis material dan nanoteknologi, contohnya alat pengolah air nano.
Industri tekstil dan pakaian. Era revolusi industri saat ini mencakup beragam teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, wearables, robotika canggih, 3D printing, neurobioteknologi, dan nanoteknologi. Indonesia menetapkan fokus pada 5 sektor utama untuk penerapan awal dari teknologi ini, yaitu A. Makanan dan minuman, B. Tekstil dan pakaian, C. Otomotif, D. Kimia, dan E. Elektronika. Di bidang tekstil dan pakaian ditargetkan pada tahun 2030 Indonesia menjadi produsen fungsional clothing yang dikemukakan. Strategi yang dapat dilakukan adalah 1. Meningkatkan kemampuan di sektor hulu. Fokus pada produksi serat kimiawi dan bahan pakaian dengan biaya yang lebih rendah serta berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya saing di pasar global. 2. Meningkatkan produktivitas manufaktur dan buruh melalui penerapan teknologi, optimalisasi lokasi pabrik, serta peningkatan keterampilan. Lebih lanjut, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran permintaan dari pakaian dasar basic clothing menjadi pakaian fungsional. 3. Membangun kemampuan produksi fungsional clothing. 4. Meningkatkan skala ekonomi untuk memenuhi permintaan fungsional clothing yang terus berkembang baik di pasar domestik maupun ekspor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan.